Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya menyampaikan permohonan maaf saya yang besar-besarnya pada teman-teman mahasiswa administrasi publik, di mana saya di pagi hari ini tidak bisa datang di tengah-tengah kalian dalam kegiatan bedah film dengan tema Bumi Manusia, di mana saya hari ini disuruh LPPM, dalam hal ini Pak Rektor memerintahkan saya secara tidak langsung untuk mendampingi kegiatan pengabdian tes perangkat desa di Kecamatan Porosari, karena beberapa hari yang lalu terdapat insiden yang tidak diharapkan, sehingga sekarang dalam pembenahan sistem administrasinya, regulasi dan SOP-nya, sehingga saya diperintahkan secara tidak langsung oleh Pak Rektor untuk membenahi sistem tersebut. Pertama, saya sampaikan cukup bangga sekali pada teman-teman sekalian, wabil khusus pada pengurus himpunan mahasiswa jurusan, di mana kegiatan bedah film ini merupakan langkah awal kegiatan 5 prodi yang selama ini sempat stagnan gitu ya, sehingga dibutuhkan refresh untuk kegiatan HMJ. Teman-teman sekalian, harapan saya kaitannya dengan kegiatan ini tidak hanya pada kegiatan di hari ini saja, tapi saya harapkan nanti ke depan dilakukan secara kontinu, tidak sering tapi dilakukan secara istiqomah, entah itu 2 minggu sekali, entah 3 minggu sekali, tapi yang terstruktur, artinya kegiatan ini dilakukan secara terstruktur. Itu kaitannya dengan tema-tema yang sudah dibahas. Artinya ke depan saya harapkan ada grand tema, kemudian dibahas per chapter ataupun per subbab, dan nanti dibagi kelompok-kelompok diskusinya, sehingga di dalam forum itu harapan saya nanti ingin adanya sharing knowledge, tukar keilmuan, pengalaman, dan teori, sehingga saya harapkan ke depan nanti potensi skill yang dimiliki mahasiswa publik cukup membanggakan. Karena saya juga kemarin menjanjikan untuk datang kepada Mas Levi, akan tetapi saya tidak bisa hadir di pagi hari ini, maka sedikit saya menyampaikan beberapa alasan kaitan dengan analisis film yang semalam sempat saya lihat bersama putra-putra saya. Cukup baik film itu mengupas sejarah, tapi saya tidak akan melihat dari aspek sejarahnya, karena saya melihatnya dari perspektif administrasi publik. Teman-teman sekalian, cukup banyak hal yang harus kita kutip ya di film itu, karena dari aspek teorinya, kemudian fakta itu cukup menawan bagi kami, sehingga setelah saya melihat itu, rasa patriotisme nasionalisme terhadap tanah air Ibu Pertiwi cukup membangun bagi saya untuk memiliki rasa nasionalis itu. Dimana catatan saya pertama adalah bahwa secara teori organisasi, bahwa keberadaan Kerajaan Mataram itu tidak lepas bagaimana dia mengupayakan memanage berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Kerajaan Mataram, yang ditujukan tidak lain adalah guna pelayanan masyarakat, di mana ada suatu referensi yang menjelaskan bahwa raja merupakan representatif dari kosmos, artinya kekuatan sang jagat raya ini, yaitu Tuhan, di mana raja ini, sejauh mana raja memiliki kekuatan sehingga memberikan kemakmuran kepada masyarakatnya. Dalam hal ini sebenarnya sudah terlihat bahwa administrasi Kerajaan Mataram atau di masa kerajaan itu merupakan administrasi prakolonial, di mana praktek-prakteknya secara administratif negaranya, kenegaraannya yang diterapkan itu berdasarkan atas aturan-aturan atau norma atau pengetahuan dari masyarakat lokal, dalam hal ini adat istiadat. Kalau saya mengutip bukunya Welters, di mana di dalam buku Quo Vadis Administrasi Negara yang ditulis Mansion of Hadley, dia menjelaskan di situ bahwa lokalisasi itu merupakan menjadi hal terpenting di dalam memahami konstruksi administrasi di masa prakolonial.
Dan kita ketahui di masa itu budaya patrimonial ataupun patron klien itu cukup kental sekali, di mana proses kepemimpinan di masa kerajaan itu cukup otoriter. Artinya kerajaan ini memiliki kekuatan atau titah, yaitu seorang raja. Sabdo Pandito tanpa kena wolak-walik di situ menggambarkan bahwa di dalam sistem kepemimpinan di organisasi masa prakolonial diwarnai dengan budaya patron klien dengan sistem pemerintahan yang otoriter, sehingga titahnya raja itu merupakan titah Tuhan. Jadi tidak bisa diwolak-walik, bahasanya seperti itu. Kemudian budaya patrimonial ini atau patron klien ini, patrimonial ini merupakan konsep yang terlalu kuat ya di dalam sistem itu, sehingga di dalam sistem administrasi Jawa terlalu lemah pada tataran kalau kita berhadapan dengan Belanda, sehingga ada adegan bahwa Belanda ini merupakan ombak besar dan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia atau masa kerajaan itu bangga di bawah ombak tersebut. Sehingga saking kuatnya budaya patrimonial ataupun patron klien, patrimonial, sehingga di situ justru lemah bagi sistem administrasi kerajaan di masa waktu itu. Sebab banyak hal yang memang semua di dalam proses pembuatan keputusannya itu terpusat pada raja. Lah waktu itu karena dalam konteks kerajaannya itu melihat bahwa datangnya VOC itu akan mendatangkan permasalahan ataupun kedatangan suku Durka ya, kalau di dalam pas waktu pembelajaran di dalam pesantrennya si Paja Rangsang gitu ya, di situ terlihat bahwa sejauh mana proses raja itu melihat fenomenologi sehingga dia menyuruh seluruh rakyat yang laki-laki untuk menjadi tentara dan dilatih, meskipun dilatih dalam waktu singkat untuk menyerang ke Batavia, untuk menyerang VOC, akan tetapi mengalami kekalahan di situ. Dan kemudian kembali lagi dia bagaimana memperkuat sistem kerajaannya dan mulai bekerja sama dengan VOC, akan tetapi masih dalam bentuk preventif. Artinya meskipun Kerajaan Mataram di awal kali pertama dia itu melakukan penyerangan terhadap VOC dan mengalami kekalahan, banyak korban di situ, sehingga Raja Panangsang itu mulai berpikir ulang untuk melakukan proses kerjasama. Sebenarnya film itu masih panjang sekali, di mana terlihat bahwa Kerajaan Mataram akan hancur di bawah VOC sebenarnya ya. Tapi itu masih seperempat cerita, belum selesai di dalam proses itu. Cukup kita memahami dalam film itu, yang pertama adalah teori organisasi republik, di mana organisasi republik ini tidak lepas berkaitan dengan sistem pelayanan publik. Meskipun dalam konteks organisasi publik itu masih ada yang namanya istilah refleksi tekanan yang sifatnya rasionalitas dan instrumental. Artinya aspek politik di dalam proses teori organisasi sektor publik, artinya organisasi publik, jadi tekanan-tekanan politik itu masih kuat, berbeda lagi dengan sektor private. Kemudian bicara tentang administrasi publik, meskipun dalam masa prakolonial tidak lepas di dalam bagaimana kerajaan, dalam hal ini adalah state, sama-sama membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini adalah berkaitan dengan kesejahteraan. Saya kira itu teman-teman sekalian, sedikit saya menyimpulkan, karena di dalam analisis framing media ataupun film tidak cukup kita satu kali melihat sebenarnya, tapi itu menjadi awal kali untuk kita nanti diskusi. Dan saya mohon maaf pagi hari ini tidak bisa mendampingi teman-teman sekalian karena saya harus ke Kecamatan Purwosari karena diperintahkan dari Pak Rektor. Sebenarnya ini juga bagian dari administrasi publik di mana saya dapat titah gitu ya. Kalau raja tidak mungkin perintahnya itu untuk dinafikan. Begitu juga Pak Rektor, karena menjadi titah bagi saya sehingga saya tidak bisa menafikan, sehingga saya tanpa mengurangi hormat teman-teman dan tetaplah
bersemangat untuk kegiatan ini, dan saya tunggu kegiatan di selanjutnya, dan saya insya Allah akan hadir di tengah-tengah kalian untuk kita saling diskusi. Saya kira itu. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih, selamat dan semangat untuk kegiatan ke depan, di mana forum-forum yang lainnya akan menunggu kalian, dan tidak lagi bicara tentang bagaimana kita berdemo ya. Kemarin sama pimpinan tidak boleh kita demo. Lah sekarang kita membuat mimbar akademik, bagaimana kita melakukan analisis kaitannya dengan kebijakan, kita menganalisis kaitannya dengan pelayanan publik, sehingga kita memberikan rekomendasi terhadap pemerintah daerah atau pemerintah provinsi di dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Saya kira itu sekalian teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat. Salam progresif.